Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, sebelum kami memaparkan materi-materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syaifullah Mahfudz Nugroho Andi Putra sebagai moderator dari kelompok 7 tugas dari bahasa Indonesia, yang kami akan membahas tentang pengembangan paragraf, ya, yang akan memaparkan bagian A yaitu Zelvia, serta B juga itu Zelvia, dan bagian C itu Zalna, saudari Zalna, bagian C itu saudari Agustiana, dengan bagian E juga saudari Agustiana, dan bagian F itu Muhammad Dirham Rahim. Ya, mungkin saya persilakan kepada teman-teman untuk memaparkan materi-materinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Jadi, paragraf adalah suatu bagian dari bab pada suatu karangan atau karya ilmiah, yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Paragraf dapat disebut juga dengan istilah alinea. Alinea adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Alinea merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah ide. Bagian B, kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Yang kedua, untuk menambah hal-hal yang penting atau untuk merinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf sebelumnya atau paragraf yang terdahulu. Baik, selanjutnya adalah macam-macam paragraf. Nah, berdasarkan tujuannya ini, paragraf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Maka dari itu, paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup mempersiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kedua, paragraf penghubung. Nah, paragraf penghubung ini berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis, di mana paragraf penghubung ini berisi inti persoalan yang akan dibahas oleh penulis yang diuraikan dalam paragraf ini. Maka karena itu, secara kuantitatif, paragraf ini merupakan paragraf yang paling panjang antara paragraf dengan antara paragraf harus saling berhubungan secara logis. Yang terakhir atau yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup ini bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan, yang dimana paragraf ini bisa berisi tentang kesimpulan ataupun masalah yang telah dibahas dalam paragraf penghubung, atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting dalam uraian-uraian sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiana. Jadi di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf dan letak kalimat utama. Syarat-syarat pembentukan paragraf itu ada 3. Yang pertama itu kesatuan, kepaduan, dan yang terakhir itu kelengkapan. Yang dimaksud dengan kesatuan yaitu tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Dengan kata lain, uraian-uraian dalam sebuah paragraf diikat oleh satu gagasan pokok dan merupakan satu kesatuan. Dan yang kedua itu kepaduan. Kepaduan yaitu suatu urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan, dan pembaca pun dapat dengan mudah memahami atau mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya peloncatan pikiran yang membingungkan. Dan yang ketiga itu kelengkapan.
Yang dimaksud dengan kelengkapan yaitu suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Dan yang dimaksud dengan letak kalimat utama yaitu ada 4 cara untuk meletakkan kalimat utama, yaitu yang pertama pada awal paragraf, dan yang kedua pada akhir paragraf, dan yang ketiga pada awal dan akhir paragraf, dan yang keempat tanpa kalimat utama. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. Yang pertama itu berdasarkan teknik. Contohnya yang pertama secara alamiah, yang kedua klimaks dan antiklimaks, yang ketiga umum ke khusus, khusus ke umum, atau deduktif dan induktif. Selanjutnya itu berdasarkan isi. Yang pertama perbandingan dan pertentangan, yang kedua generalisasi, yang ketiga analogi, yang keempat contoh-contoh, yang kelima itu sebab akibat, yang keenam definisi luas, dan yang terakhir itu klasifikasi. Selanjutnya itu berdasarkan tujuan dan sifatnya. Paragraf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama narasi. Narasi merupakan paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Selanjutnya yang kedua itu deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca akan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya yaitu ada objek yang digambarkan. Selanjutnya itu eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang memaparkan, menjelaskan, menyampaikan, menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya yaitu ada informasi. Selanjutnya itu yang keempat argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Yang terakhir yaitu persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, menyarankan, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya yaitu ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Ya, mohon kritik dan saran yang membangun karena sejatinya apa yang kami buat belum sempurna. Mungkin itu saja. Sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.